Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat online semuanya. Dimanapun kalian berada, entah itu lagi di jalan, lagi di kantor, lagi di pasar, lagi di sekolah atau lagi di kampus, intinya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Geraha Praja Ilham dan saya ucapkan selamat datang di YouTube channel saya. Di YouTube channel saya ini nantinya saya akan berbagi pengalaman pribadi saya. Terus berikutnya nanti saya akan mereview barang atau produk. Terus mungkin kegiatan saya atau hobi. Terus makanan, entah itu makanan khas atau makanan yang mungkin belum pernah Anda jumpai. Terus mungkin berikutnya tempat ya, tempat entah itu tempat wisata atau tempat yang unik ya, dan informasi apapun lah, semoga intinya dengan adanya YouTube channel ini ada manfaat atau hal positif yang bisa kalian dapat. Oke, untuk mengawali episode pertama ini saya akan membawakan sebuah judul yang bernama Jangan Lupakan Masa Lalu. Oke, mungkin ada yang bertanya dalam hati kalian mungkin seperti ini. Us, judulnya kok gitu amat ya mas? Jadi berasa ingat-ingat sama si dia gitu. Wes. Sabar dulu sahabat online saya. Jadi gini. Jadi ini bukan hanya tentang si dia ya, tapi tentang kita, tentang mereka, tentang siapapun itu yang pernah ada di kehidupan masa lalu kita. Loh, maksudnya bagaimana ya mas? Oke, baik. Saya akan sedikit cerita tentang yang saya alami, dan alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi habit atau kebiasaan saya ya, dan insya Allah itu kebiasaan yang positif. Oke, sebelumnya saya akan bercerita kepada kalian kalau saya sekarang lagi ada di luar kota Surabaya, bukan ada di Surabaya gitu. Dan biasanya saya akan pulang ke Surabaya itu antara 3 atau 4 ya, minimal 3 bulan sekali saya pulang ke Surabaya gitu. Dan momen-momen seperti itu, momen-momen pada saat mau pulang itu momen yang saya tunggu gitu, karena ya kangen keluarga, kangen makanan khas Surabaya ya, dan kangen teman-teman juga, saudara semuanya lah. Oke, dan gini, biasanya kalau saya sebelum pulang itu saya selalu bikin listnya itu di buku ya. Jadi saya akan menuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan saya lakukan nanti pada saat tiba ke kota kelahiran saya, Surabaya gitu. Oke, salah satu isi list yang saya buat itu adalah membuat acara reuni dengan temen SD, SMP, SMA, atau terkadang saya juga membuat di list itu untuk berkunjung ke guru-guru sekolah ya yang pernah mengajar saya waktu dulu di sekolah gitu. Oke, saya akan sedikit cerita ya. Jadi suatu ketika saya sama saya sama kakak kandung saya itu lagi keluar kota naik motor, dan saya berhenti di pom bensin ya. Saya minggir karena istirahat sebentar lah ya karena perjalanan jauh, jadi saya minggir sebentar. Terus kakak saya nunggu di situ, ya intinya istirahat lah, saya juga istirahat di pom bensin itu ya. Terus saya ngelihat handphone saya kebetulan lagi ada WA kan, ada WA masuk. Oh ternyata WA grup sekolah gitu loh. Terus saya lihat, saya lihat kan saya membuat planning untuk ngadain ketemuan sama teman-teman SMA ya waktu itu, yang SMA kelas 10 waktu itu.
Nah di WA grup saya tuh lagi rame banget gitu bahas itu. Jadi kapan, jadi berangkatnya jam berapa, ketemunya jam berapa, dan itu yang ada di grup gitu. Terus saya bilang ke kakak saya gitu, ini dalam bahasa Jawa gini, wah mas, WA aku rame mas. Iki biasa bahas grup iki sing arep reuni meneh gitu. Atau maksudnya dalam bahasa Indonesia tuh, mas, WA aku rame. Ini lagi bahas apa namanya? Lagi bahas untuk persiapan reuni besok gitu. Terus respon kakak saya gini, wah, mesti awak mulai-mulai ki reuni ya, mesti reuni terus gitu. Atau maksudnya dalam bahasa Indonesia gini, wah, selalu kamu itu dalam kalau pulang, kalau lagi di Surabaya selalu reuni terus sama teman-temanmu. Nah, saya pun ketawa gitu waktu kakak saya tanya gitu dan saya jawabnya seperti itu juga, saya ketawa gitu loh. Terus saya jawab gini, ya iya mas, seneng ya mas ketemu konco-konco, ketemu arek-arek yo pengen ngerti kabarnya lah, lagian yo suwe nggak ketemu. Atau mungkin maksudnya dalam bahasa Indonesia gini, ya iyalah mas, senang soalnya udah lama nggak ketemu, lama nggak ketemu teman-teman, pengen tahu lah gimana kabarnya mereka gitu. Oke, sekarang gini, pertanyaannya adalah kenapa pada saat saya mau pulang, mau ke Surabaya atau tiba di Surabaya, saya selalu mengagendakan di list kegiatan saya itu salah satunya adalah untuk selalu pengen ketemu atau reuni dengan teman-teman sekolah, sahabat, keluarga, saudara, atau guru-guru saya zaman sekolah waktu itu. Pertanyaannya, kenapa selalu mengadakan kegiatan tersebut? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan tadi yang tentang kenapa sih saya selalu mengagendakan untuk selalu pengen ketemu dengan teman-teman, sahabat, keluarga, guru-guru saya. Dan saya sudah membuat rangkumannya. Saya sudah tuliskan di catatan saya kenapa saya selalu melakukan seperti itu. Oke, mohon disimak. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah disebutkan sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya suka kegiatan yang melibatkan beberapa orang untuk berdiskusi apapun itu yang diobrolkan ya, yang jelas yang memberikan nilai pembelajaran buat saya untuk lebih baik ke depannya. Dari pengalaman yang saya dapat dari beberapa teman saya yang pernah saya ajak diskusi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya ingin hidup untuk menjadi orang yang bermanfaat ya, yang bisa memberikan hal baik, hal yang bermanfaat lah untuk banyak orang, untuk siapapun itu. Itu adalah salah satu tujuan hidup saya sekarang ke depannya. Terus yang keempat adalah saya ingin tahu kabar teman-teman dan apa aja kegiatan sekarang setelah sekian lama nggak ketemu, setelah lulus sekolah ya. Mungkin dari situ kita saling mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Mungkin ada lowongan kerja, atau mungkin ada informasi mengenai perkuliahan, atau mungkin dari situ kita bisa menjalin kerja sama bisnis dan apapun itulah. Penjelasan ini berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang diluaskan rezekinya, karena rezeki itu tidak selalu mengenai materi atau uang saja ya. Jadi kebahagiaan, dimudahkan urusan kita, terus keluarga kita sehat, itu termasuk bagian dari definisi rezeki. Terus yang kelima adalah dengan menjalin silaturahim sama siapapun itu, kita lebih tidak canggung kalau seandainya kita suatu saat meminta bantuan kepada beliau-beliau, karena kita sudah berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka dari sekarang. Ini contoh saja. Beda halnya dengan seandainya kita lama nggak komunikasi, nggak silaturahim dengan teman-teman, sahabat, saudara, siapapun itu di masa lalu kita yang orang-orang tersebut pernah ada di kehidupan kita ya. Lalu tiba-tiba kita minta bantuan kepada mereka.
mungkin dari situ nanti kita akan jauh lebih canggung ya untuk meminta bantuan dan sungkan juga pastinya. Dan yang kita minta tolong akan sedikit gimana gitu kalau tiba-tiba kita minta bantuan, sedangkan kita sendiri nggak pernah dekat gitu loh. Paham kan maksudnya? Terus yang keenam adalah, yang jelas saya merasakan rindu kebersamaan dengan teman-teman, sahabat-sahabat lama saya karena lama nggak berjumpa. Jadi itu adalah beberapa pendapat saya kenapa saya selalu melakukan agenda untuk selalu ingin ketemu dengan teman-teman, saudara, keluarga, guru-guru saya pada saat saya mau pulang ke Surabaya. Jadi seperti itu. Oke, eh, jadi kesimpulan dan pelajaran yang bisa saya ambil adalah, yang pertama, manfaatkan waktu terbaik kalian sekarang untuk hal-hal positif. Salah satunya adalah ya menjalin hubungan silaturahim dengan siapapun itu. Terus yang kedua, jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah hidup bersama kita di masa lalu, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan butuh bantuan mereka. Terus yang kedua adalah, kita hidup di dunia hanya sekali. Jadi saya mengajak kepada kalian semua, sekaligus saya juga mengingatkan diri saya pribadi, dan juga saya masih belajar dan terus belajar ya. Intinya, selama kita hidup, berikan kesan terbaik dari atau tentang diri kita selama hidup, karena pada nantinya ada dua hal yang diingat oleh seseorang pada saat meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah tentang kebaikan, dan dua tentang hal-hal yang kurang baik atau tentang keburukan. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang selalu mengingat kita tentang hal-hal yang baik yang kita punya, yang kita bisa berikan kepada orang lain ya, entah itu manfaat dan sebagainya. Eh, Mungkin itu saja sedikit cerita tentang pengalaman saya. Semoga ada nilai positif yang bisa diterima, bisa didapat dari video kali ini. Dan kalau semisal ada hal-hal yang kurang baik, monggo bisa diabaikan video ini. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ditunggu next episodenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.